apa sih sebenarnya definisi atau arti dari kehamilan di luar kandungan itu, Dok? Karena masih banyak sampai sekarang orang misinterpretasi antara kehamilan ektopik dengan kehamilan anggur. Oke. Gitu. Itu perbedaannya kayak gimana, Dok? Saluran telur, kemungkinan untuk berulang di saluran telur yang sama sekitar 30%. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Pada episode Oke Dokter kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan di luar kandungan. Apa sih kehamilan di luar kandungan dan juga apa gejala yang kita rasakan? Apakah dapat menyebabkan menjadi sulit hamil? Dan apakah jika kita memiliki kehamilan di luar kandungan dapat berpotensi mengalaminya kembali? Apa penanganan yang dilakukan oleh dokter? Kali ini kita akan bahas langsung di episode Oke Dokter kali ini. Hari ini saya sudah kedatangan seorang dokter spesialis kandungan yaitu Dr. Arif Ghazali. Halo, selamat pagi dokter. Halo. Pagi. Halo, selamat pagi. Nah, apa kabarnya dokter? Masih sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke dok, kali ini kita berbincang sedikit mengenai kehamilan di luar kandungan dok. Nah, dari pertama, apa sih sebenarnya definisi atau arti dari kehamilan di luar kandungan itu dok? Oke, mungkin sekalian juga ya kita sekalian meluruskan beberapa terminologi karena terkadang di meja praktek masih banyak yang miss gitu. Karena kalau kita ngomong kehamilan di luar kandungan itu sebetulnya adalah salah satu kondisi yang sangat emergency, di mana dia menyumbang 16% dari kematian dari seluruh ibu gitu. Nah, kehamilan di luar kandungan itu pada dasarnya adalah terjadinya kehamilan di mana kehamilan itu menempel atau berimplantasi di luar dari rongga rahim. Oke, rongga rahim itu sendiri cuma sedikit, tapi dia bisa berimplantasi di mana kalau yang kehamilan di luar kandungan 90% memang terjadi di saluran telur. Di saluran telur. Nah, tapi ada lagi beberapa hal, misalnya bisa di mulut rahim, bisa di luar nempel di organ-organ abdomen yang lain. Cuman yang saat ini harus kita waspadai karena beberapa kali saya mendapatkan kasusnya adalah kehamilan pada luka operasi. Operasi sesar. Operasi sebelumnya berarti. Operasi sebelumnya. Jadi memang harus diwaspadai. Lalu apa yang tadi saya bilang mengenai terminologi, karena masih banyak sampai sekarang orang misinterpretasi antara kehamilan ektopik dengan kehamilan anggur. Gitu. Itu perbedaannya kayak gimana dok? Nah, kalau kehamilan ektopik itu jelas terjadi kehamilan, tetapi dia terjadi kehamilannya tidak di dalam rongga rahim. Nah, tetapi kalau hamil anggur itu sebetulnya mungkin kehamilannya ya bisa seringnya di dalam rahim. Cuman yang terbentuk adalah dia nggak terbentuk bayi, tapi dia terbentuk jaringan yang bentuknya memang seperti anggur, berbulat-bulat gitu. Bulat-bulat kecil-kecil seperti anggur, dan ini biasanya berhubungan dengan kelainan kromosomal atau biasanya pada pasien-pasien yang kekurangan gizi, terutama vitamin A. Berarti memang bisa pada kelainan kromosom atau kelainan genetik itu sendiri ya dok ya. Iya. Dan juga untuk kehamilan di luar kandungan ini atau istilah medisnya berarti kehamilan ektopik ya itu dok. Ini memang di luar dari rahim itu sendiri. Nah, untuk gejalanya atau ciri-ciri yang dirasakan pada ibu hamil itu sebenarnya apa sih dok? Apakah sama seperti kehamilan pada umumnya atau ada yang berbeda gitu dok? Kalau dari kehamilan di luar kandungan itu sendiri memang ada dua yang kita harus perhatikan. Jadi kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik saja atau satu lagi kehamilan ektopik terganggu. Perbedaannya apa itu? Perbedaannya kalau kehamilan ektopik artinya belum ada gangguan, bisa saja tidak ada keluhan sama sekali. Jadi misalnya dia bisa mungkin berpikir saya hamil biasa, aman, tapi kalau terganggu biasanya sudah dengan keluhan. Keluhan yang paling sering 90% adalah nyeri. Nyeri, walaupun saya pernah sekali dapat pasien perdarahannya banyak tapi tanpa nyeri, tapi itu baru satu kali seumur hidup dapatnya ini. Itu yang paling umum nyeri ya dok? Yang umum nyeri lalu disertai dengan blood loss, tapi karena blood lossnya itu kan di dalam perut, jadi kelihatan dia pucat dengan gangguan misalnya palpitasi, denyut jantungnya cepat, sesuai lalu gejala-gejala shock. Berarti bisa berdebar-debar dan juga kulit pucat itu sendiri ya dok. Namun ada juga tadi yang kata dokter tidak menyebabkan gejala ya dok? Ada, ini untuk yang biasanya dia belum terganggu artinya karena si kehamilan itu menempel bukan di area yang sesungguhnya. Karena rahim ini nih sangat spesial. Jadi kalau kehamilan nempel di dalam rongga rahim, ketika dia membesar rahim itu bisa membesar juga. Tetapi kalau misalnya kehamilan di luar kandungan, misalnya dia menempel pada saluran yang kecil, nah ini tergantung dia bisa berekspansi sampai
ukuran terbesar dia. Misalnya pada saluran telur, misalnya paling besar biasanya dia akan pecah misalnya setelah 2 bulan. Gitu. Nah, saat pecahnya itu dia juga akan memecahkan pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan dalam. Berarti saat itu baru muncul ada gejalanya itu sendiri. Makanya ada yang tidak menimbulkan gejala. Yes. Oke, baik. Dok, untuk penyebabnya sendiri kan ada yang mengatakan banyak disebabkan oleh adanya radang atau infeksi pada rongga panggul sendiri. Betul. Nah, untuk penyebabnya sendiri emang bagaimana sih mekanismenya sendiri, Dok? Oke. Jadi memang 50% dari penyebabnya terutama adalah radang panggul. Kenapa? Karena satu, dengan adanya radang panggul terjadi perlengketan biasanya di dalam rongga pelvik, di rahimnya. Terjadi gangguan anatomi. Di samping satu sisi lagi, salah satu penyebab dari radang panggul adalah chlamydia. Di mana chlamydia itu memiliki protein namanya heat shock protein 60, di mana dia itu memiliki permukaan yang mirip dengan permukaan bagian dalam saluran telur. Jadi apa yang terjadi? Sebetulnya badan kita itu sistem imunnya sebetulnya mau membunuh si kuman itu. Tetapi karena permukaan si kuman itu mirip dengan saluran telur, jadi saluran telurnya ikut dirusak oleh sistem imun kita juga. Sehingga apa yang terjadi? Di saluran telur itu terdapat rambut-rambut yang harusnya mendorong si kehamilan itu masuk ke dalam rahim. Ya. Namun karena ada infeksi sendiri itu. Karena ada infeksinya, jadi harusnya si kehamilannya karena terjadi pembuahan itu terjadi di saluran telur dan akan berjalan ke dalam rahim. Dia bisa mandek tuh di dalam saluran telur sehingga dia akhirnya berimplantasi atau menempel, akhirnya membesar dan bisa terjadi komplikasinya sendiri. Oke, baik dong. Karena ini ada sedikit juga beberapa kasus di mana adanya nama istilah kehamilan palsu atau pseudocyesis. Itu sebenarnya sama nggak sih, Dok, dengan kehamilan di luar kandungan itu, atau bagaimana sih, Dok, sebenarnya kehamilan palsu itu? Nah, kalau kehamilan palsu ini memang kerap kita temukan juga ya, tapi memang tidak sering. Cuma kalau pseudocyesis ini memang ini cuman persepsi secara psikologis. Jadi kalau kita periksa dari secara fisik tidak ada tanda-tanda kehamilan. Lalu dari USG pencitraan tidak ada tanda kehamilan, dan secara hormonal juga tidak ada. Ini biasanya pada orang-orang yang memang biasanya sudah menginginkan sekali punya anak. Oke, baik. Berarti emang untuk si ibunya sendiri apakah ada rasa-rasa yang mungkin seperti nyeri perut, perubahan payudara atau bagaimana? Ya, memang mirip seperti psikosomatik. Pada akhirnya. Jadi memang pendekatannya pun kita juga biasanya pendekatan medis hanya untuk membuktikan gitu apa sih yang bisa ini. Terkadang dengan misalnya pada tekanan tertentu memang haid juga bisa ikut tidak ada haid. Tapi memang harus dilihat lagi tidak ada haidnya apakah ada implikasi dari psikis atau emang ada gangguan lain. Gitu. Nah, untuk tadi kan untuk kehamilan di luar kandungan ada di mana yang tidak menimbulkan gejala. Cara dokter mendeteksinya itu sebenarnya bagaimana sih, Dok? Oke, jadi pada intinya yang penting adalah, apalagi sekarang lagi ini ya WFH, di mana kita disarankan untuk ibu-ibu yang lagi hamil memang kalau lagi darurat aja nih ke rumah sakit, tapi ini jadi salah satu yang harus kita waspadai juga. Oke, jadi begitu si perempuan itu atau si ibu ini terlambat haid gitu dengan positif, memang yang penting adalah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi USG awal pada trimester awal intinya tuh satu. USG pada trimester pertama. Ya, intinya apa? Walaupun nggak ada gejala. Jadi yang penting itu kita bukan mau lihat dia mancung atau pesek, laki-laki atau perempuan, cuman kita ingin mengetahui satu, benar hamil atau tidak. Satu. Yang kedua, lokasinya benar atau tidak. Kalau lokasinya benar, sesuai nggak pertumbuhannya dengan terlambat haidnya? Apakah pertumbuhannya ini sesuai lambat atau bahkan haidnya tidak bisa di-compare. Berarti walaupun kita tidak ada keluhan apapun saat trimester 1 tetap penting untuk dilakukan USG, Dok? Betul. Secara penting ya. Nah, untuk secara dari pasiennya sendiri sebenarnya ada yang bisa dirasakan nggak sih, Dok, saat untuk pasangan muda sendiri apa yang bisa ada yang mereka rasakan atau mereka perlu khawatirkan sebenarnya kehamilan di luar kandungan itu bagaimana sih yang dirasainnya? Oke, yang tadi mungkin pertama apa yang dirasakan, terus kedua apa yang harus diwaspadai gitu. Untuk yang dirasakan paling sering ya tadi nyeri. Oke, bisa juga dengan sedikit perdarahan. Tapi perdarahan itu adalah perdarahan palsu atau namanya reaksi Aristella. Gitu. Kenapa terjadi? Karena ketika terjadi kehamilan ektopik terganggu, sebetulnya saat itu terjadi keguguran di mana hormon kehamilannya pun ikutan turun. Itu pun berpengaruh dengan jaringan dinding rahim yang sebetulnya sudah terbentuk dengan hormon hamil sehingga terjadi perdarahan juga.
gitu. Nah, yang berikutnya ya tadi ya pucat, jadi lemah atau sesak. Oke, baik. Nah, untuk kehamilan di luar kandungan ini sebenarnya jika kita misalnya sebelumnya sudah punya riwayat nih dok, ada kehamilan di luar kandungan, kehamilan pertamanya, apakah saat kehamilan berikutnya ini lebih berpotensi atau lebih beresiko tinggi? Dan juga misalnya kalau ada di keluarga kita nih dok yang mengalami kehamilan di luar kandungan, apakah meningkatkan resiko kita mengalami kehamilan di luar kandungan? Oke, mungkin kita lari ke faktor risiko dulu ya. Faktor risiko tadi udah kita ngomong radang panggul. Faktor risiko yang lain adalah misalnya adanya pembedahan pada panggul itu riwayat sendiri. Pembedahan sebelumnya ya dok. Atau ada pembedahan pada saluran telur. Lalu berikutnya ada riwayat penyakit tuberkulosis pada panggul. Lalu yang paling penting lagi nih yang harus waspada, riwayat merokok. Lalu hamil pada usia yang lebih tua di atas 35 tahun. Hamil di atas 35 tahun. Ya. Atau adanya perlakuan-perlakuan lain pada, ini misalnya perlakuan medis atau pemasangan tindakan-tindakan medis lain itu bisa berpengaruh. Kalau untuk berulang jelas bisa. Jadi bisa berulang. Misalnya kita mendapatkan pasien pernah kehamilan di luar kandungan, jika kita tidak melakukan pembuangan pada satu saluran telur, kemungkinan untuk berulang di saluran telur yang sama sekitar 30%. 30%. Di mana untuk pengulangan terjadi di saluran telur yang lainnya itu kurang lebih sekitar 16%. Jadi kalau pada perempuan yang sudah mengalami kehamilan di luar kandungan, dia tidak bisa setelah kita selesai melakukan tindakan, sudah diobatin dengan cara apapun, bisa dengan obat juga masih bisa, bisa dengan operasi, tapi kita tidak bisa melepas begitu saja. Jadi tetap harus satu dilakukan pengobatan. Tergantung misalnya emang kita curiga infeksi, kita selesaikan dulu infeksinya. Biasanya butuh pengobatan selama 2 minggu. Lalu setelah penyembuhan kita harus cek lagi saluran telurnya sudah vital atau tidak, paten atau enggak, baru kita bisa mengizinkan si perempuan itu untuk hamil kembali. Oke dok, untuk penanganannya sendiri dok, kan saat kita didiagnosa kehamilan di luar kandungan, tadi dokter mengatakan ada dilakukan operasi dan juga diberikan obat-obatan. Apakah ada kemungkinan bayi yang lahir itu dapat tumbuh berkembang juga dok? Atau memang jalannya kita harus lakukan operasi atau berikan obat? Pertanyaan bagus betulnya. Jadi kalau untuk kehamilan di luar kandungan tergantung lokasi juga. Satu. Kalau untuk pada yang di saluran telur jelas agak susah karena perdarahannya sangat banyak. Tapi untuk melakukan tindakannya, bagaimana untuk melakukan terapinya tergantung dengan kondisi. Jika misalnya kita lakukan USG ukurannya masih di bawah 3 cm, kita ukur hormonnya masih di bawah 3000, kita HCG-nya memang ada pilihan untuk dilakukan pengobatan dengan obat-obatan dengan methotrexate. Tapi kalau sudah terganggu, udah ada keluhan, pilihannya memang untuk menghentikan perdarahan saja dengan operasi. Tadi pertanyaan yang bagus, bisa tumbuh nggak? Gitu. Bisa dipertahankan apa tidak dok untuk kehamilan? Jadi pernah saya dapat kasus kebetulan, jadi dia ini kehamilan di luar kandungan tetapi kehamilan abdominal. Jadi dia tidak menempel pada saluran telur, dia menempel pada rongga perutnya itu sendiri. Rongga perut, jadi pada si lemak usus. Dan ini kebetulan pasiennya datang dengan sudah hamil besar. Setelah kita periksa, loh kok rahimnya kecil tapi bayinya di luar gitu. Dan ini bisa sampai 9 bulan pernah, tapi ini cuma satu kasus saja. Tapi bukan berarti ini harus seperti itu. Jelas ini sangat berisiko. Karena yang jadi masalah adalah di mana si ari-ari itu menempel. Kalau dia menempel pada area yang bisa dievakuasi itu enak. Tapi kalau menempel pada organ penting misalnya dengan liver, nah itu kan sangat mematikan sebetulnya. Saat dilepas sendiri juga sangat berbahaya ya dok. Berbahaya. Nah untuk terapinya sendiri selain dengan obat-obatan dan juga operasi, apakah ada terapi yang bisa dilakukan dari makanan atau gaya hidup sendiri, ada yang bisa dilakukan tidak? Jadi kita ngomong pencegahan lebih baik. Kalau untuk pencegahan ya satu, ya cegah radang panggul karena faktor risiko tertinggi dari situ. Artinya apa? Radang panggul itu bisa, tadi kita ngomong chlamydia, tapi bisa juga dari yang lain, misalnya E. coli. E. coli kan dari kesehatan usus. Ya, artinya apa? Pasase usus harus bagus. Jadi biasakan makan yang seimbang, gizi seimbang, banyak serat gitu. Kenapa? Karena seringkali kita dapatkan pasien juga dengan gangguan pasase, dengan konstipasi, sering sembelit gitu, ternyata diikuti juga dengan episode PID. Ada infeksi di radang panggulnya itu ya dok? Ini sering didapatkan juga. Lalu apalagi? Misalnya merokok, saya hilangi. Itu kan bisa kita atur. Kalau masalah umur ya memang kita susah diatur. Susah. Tetapi
Kan kalau misalnya baru menikah misalnya 38 tahun, takut KET, ya artinya pola hidupnya yang sehat. Oke. Berarti memang dari kita sendiri mesti menjaga pola hidup sehat, dan juga emang yang baik tadi dokter sampaikan adalah kontrol atau periksakan USG ke dokter kandungan saat trimester 1 itu ya dok? Iya. Oke baik, terima kasih dokter. Apakah dokter ada saran untuk sahabat sehat yang menonton dok? Oke, saran pertama memang kehamilan ektopik adalah suatu kegawat daruratan pada kebidanan, di mana dia membawa 16% mortalitas pada ibu hamil. Tapi ini tidak perlu takut, yang penting modifikasi gaya hidup. Kenapa? Karena faktor risiko itu pada dasarnya bisa dikendalikan, ya, seperti radang panggul, misalnya dengan setia pada pasangan, tidak merokok. Tapi yang lebih penting lagi, ketika mengetahui diri Anda hamil atau istrinya hamil, nggak apa-apa, mungkin kita belum bisa ngeliat kelamin, tapi kita pastikan dulu ini aman atau tidak. Oke. Baik, terima kasih Dokter Arif Ghazali. Sama-sama. Nah, sahabat sehat, sekian percakapan hari ini dengan dokter spesialis kandungan. Untuk kalian para wanita, semoga bisa mendapatkan ilmu dan juga penting untuk kontrol saat kehamilan awal. Dan juga jangan lupa dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, like dan share video ini ke teman kalian. Dan jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya pamit dahulu, saya Dr. John. Saya Dr. Arif. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.